Terus di antara dua brand ini katanya pernah ke luar negeri nih. Dipakai sama orang bule. Ya. Atau gimana nih? Kok bisaan nih marketnya ya? Pinter banget. Oke, balik lagi di channel gua ABS, dan kali ini gua bakal ngobrol santuy. Ngobrol santuy kali ini gua bakal bahas apa ya? Nah, ini ada bintang tamu jauh banget. Perkenalan dulu nih, siapa nih? Ya. Nama dong, masa sih? Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Toto Suprianto. Saya sekarang sebuah kesibukan seorang desain grafis. Desain grafis nih. Ya. Desain grafis dapat dia, cuy. Ya, jadi desain grafis luas ya. Ada desain logo, desain background, flyer, poster. Yang banyak diguletin nama saya adalah jersey sebagai desain grafis untuk jersey ya. Karena saya punya produk. Sebelum ngobrolin produk nih ke depannya, kenapa si abang-abang manggil apa ini ya? Bebas ya. Bebas. Apa abang-abangan mas-masan nih? AA aja ya. Jangan. Biar lebih sopan. Jangan nanti nakal lagi. Ada. Iya nih bang, sebelum terjun di dunia grafik perdesainan gitu, awal mula abang bisa desain gitu kan, bisa mock up jersey gitu kan. Awal mulanya gimana tuh minatnya bang? Kalau kita berbicara minatnya, awalnya itu gak sengaja. Serba sengaja. Ya. Jadi dulu itu tepatnya di awal-awal saya mengenal yang namanya Photoshop ya. Tahun berapa itu bang? Kurang lebih 2001. Oh, lama banget tuh. 2001 saya SMP ya waktu itu ya, kenal Photoshop ya. 2001, 2002 saya kenal Photoshop. Ya, walaupun dulu itu masih berat banget. Berat banget Itu file. Karena komputer kita juga bukan buat komputer buat desain ya. Komputer office. Awal pertama komputernya speknya apa nih? Dulu karena punya kakak. Jadi dulu itu masih Windows 94 kalau nggak salah. Masih bagus juga itu. Ya, masih Windows 94. Masih bagus itu. Ya. Terus Photoshop juga masih Photoshop berapa? 4 apa 5 gitu. Apa C3? Belum C. Masih banyak. Ya, jadi dulu masih jadul banget ya, masih gambarnya juga masih masih pecah. Toolbarnya juga masih warna putih. Belum yang sekarang. Iya, benar. Nah, dulu sukanya itu fotografi. Kok bisa ke ini? Ya, Desain grafis. Nah, itu dari fotografi saya sering beli majalah foto, tentang foto ya kan. Terus sering beli majalah, dibelikan majalah angkasa ya. Dimana kan banyak foto-foto pesawat tuh dulu tuh. Iya benar. Nah, itu yang naikin minat saya di fotografi. Gua belum zaman. Ya. Dan belum ada yang namanya kamera digital tuh belum ada ya. Jangan berbicara SLR digital SLR ya, karena dulu tuh kita masih pakai kamera film, masih pakai negatif foto ya kan. Nah, terbatas ya, 36 foto sekali jepret mungkin gitu. Iya betul. Nah, selanjutnya kita aktivitas di dunia mancing. Ya. Akhirnya habis foto mancing. Saya kenal video. Video. Nah, video kita ambil syuting momen-momen mancing. Terus secara tidak sengaja kawan itu mengusulkan, bro bisa nggak desainkan baju? Iya. Nah, akhirnya saya belajar di situ, belajar banyak tentang desain baju ya. Zaman dulu belum ngerti yang namanya Corel Draw. Ya, kalau nggak salah dulu saya pertama kali pegang Corel itu Corel Draw 12. Iya bener, saya juga ngalamin itu bang. Ya. Nah, terus tidak ada komputer yang di rumah yang bisa dipakai ya, karena waktu itu udah agak ke tahun ke 2008 lah tepatnya. Nah, itu di situ saya belajar di warnet.
Warnet. Ya, banyak kan di sini dulu warnet ya. Oh, dulu tahun itu warnet banyak banget. Ya, jadi warnet itu saya belajar di situ, saya numpang install. Untuk Corel Draw-nya saya download, saya install di situ, dapat yang demo kalau nggak salah. Iya. Belum ngerti Yang cara yang crack itu belum ngerti ya. Karena kan tutorial untuk dapatkan file crack itu kan susah banget ya zaman dulu. Alhamdulillah sampai akhirnya saya beli CD. CD file CD software buat Corel Draw itu. Yang crackan itu. Nah, di situlah akhirnya mulai belajar bikin yang namanya vektor. Oh, vektor awalnya. Ya, jadi kita bikin logo kita redesign logo ya. Dari gambar oret-oretan jadi kita ke logo yang sebenarnya gitu ya kan, ditambahin mungkin unsur ikan pada saat itu karena kepentingannya adalah jersey buat mancing. Ya, bukan belum jersey ya, masih baju yang sablon ya. Sablon. Gitu. Nah, Kut, ngomongin desain tadi ya. Nah, kan tadi bahas brand tuh. Nah, dan Abang punya brand desain grafik. Apa? Ada berapa brand desain grafik? Ya, pertama dulu sempat bingung ya nentuin merek ya. Akhirnya di saat mulai sudah bisa memahami bahwa ini baju harus kita labelin nih. Oh, intinya seperti itu. Iya, jadi harus ada merek nih yang bisa dikenal. Benar. Ya, akhirnya saya bikin mereknya Sparrow. Oh, Sparrow. Kalau ini apa nih? Kalau ini second brand ya, di mana fokusnya beda. Oh, beda. Kalau Sparrow dia lebih ke apa ya? Lebih ke jersey mancing. Jersey mancing dan desain grafis. Tapi kalau yang ini TOS ya. Dia lebih ke sport ya. Oh, sport. Gitu, lebih sport ke olahraga seperti kayak bola, voli, terus lari dan sebagainya. Nah, ini saya pakai brandnya TOS gitu. Terus di antara dua brand ini katanya pernah ke luar negeri nih. Dipakai sama orang bule. Ya. Atau gimana nih? Kok bisaan nih marketnya ya pinter banget gitu ya. Jadi dulu waktu di awal-awal kita Sparrow udah mulai beralih ke jersey ya. Penggunaan jersey kita pakai merek Sparrow itu akhirnya mudah dikenal ternyata. Karena mereknya adalah merek menggunakan kalimat asing ya. Karena Sparrow tadi. Nah, jadi akhirnya saat kita pakai di dunia mancing, perkenalannya dulu belum luar biasa zaman sekarang ya. Di online itu kenceng gitu. Enggak, di online tuh awal-awal tuh enggak banyak orang yang paham cara berjualan di online. Oh, gitu ya. Belum ada marketplace belum gitu, ada ya. Jadi dia lebih sifatnya kayak sosial media, kita menjualkan, kita menawarkan, dan itu pun yang percaya itu nggak banyak. Iya benar, betul. Sampai akhirnya saya dapat email dari Italia, dapat email dari Prancis, dapat email dari sempat juga dari Qatar, dan pernah juga dapat email dari Amerika. Wah, luar biasa. Nah, jadi pentingnya email ya, karena orang luar negeri itu jarang nge-DM. Betul. Jarang nge-DM, jadi lebih banyaknya dia akan mengirimkan email ke email kita, dia minta desain, kita kirim via email lagi, setelah kita balas via email terus, ya kan, intens, ya. Jadi usahakan hindarin dari percakapan messenger. Gitu, karena orang luar negeri itu akan lebih respect sama kita, bisnis adalah bisnis. Sedangkan messenger itu lebih ke personal ya. Iya, betul. Seperti itu. Kira-kira omset berapa itu dulu, Bang? Dari 2012. Mulainya mungkin kalau buat jersey sih mulainya 2013 sampai 2018 itu ya bisa dibilang sebulan itu ya mencapailah 50 juta. Alhamdulillah itu kan ya. Luar biasa ternyata dari desain grafik aja gitu kan. Iya. Nah, cuma ya itu tadi artinya kita berbisnis di online ini tidak mudah. Banyak yang harus diperhitungkan mungkin gitu ya. Apalagi dengan tantangan zaman sekarang, semua orang bermain
online ya. Betul. Semua marketplace ada, dan itu yang menjadi tantangan lagi nih untuk saat ini nih. Terlebih lagi setelah Covid kemarin ditempur tuh ya, nggak ada orderan sama itu. Kita pun akhirnya juga merosot jauh ya. Nah cuma ya kepuasan pelanggan itu yang bisa mengangkat kembali semangat kita ya untuk berkembang. Tapi ikut gini loh ya, ada satunya anyer lah gitu tuh. Kalau menurut Kut nih ya, ekonomi kreatif ya, dibilang seperti itu nggak sih? Ya bisa jadi. Orang sini tuh minatnya seperti meremehkan nggak sih ke tukang desain? Oh ya. Itu bukti loh ya. Itu yang namanya jasa desain ya. Pengen bagus, kalau kita berbicara masalah dihargai atau tidak, iya betul. Itu sulit. Karena pemahamannya adalah terkadang orang melihatnya itu jasa desain itu sepele. Padahal kita seorang desainer pasti akan ada investasi itu. Satu, ya kan, alat. Iya. Mungkin komputer. Betul. Ya kan. Yang kedua, pikiran. Inspirasi. Ya inspirasi. Mikirnya 5 jam, ngerjainnya cuma 1 jam. Iya, bener. Pasti jawabannya, bang ngerjain gitu doang tuh. Sejam juga beres kan gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua adalah apa ya? Mungkin dianggapnya simpel tapi mewah. Bukan. Orang itu akan melihatnya simpel itu berarti murah. Ternyata kalau di luar simpel itu, kalau logo simpel itu mahal gitu ya. Malah seperti itu. Iya. Ya, banyak logo-logo besar ya. Iya. Seperti Amazon bener. ya, seperti kayak Google National Geographic. Itu kan simple kan? Simple, kotak doang. Nah, tapi harganya lumayan. Logo gitu. Pertamina. Iya. Nah, itu juga simple tapi mahal. Logo KS juga mahal tuh. Ya. Jadi kalau untuk masalah dihargain untuk kaum awam, saya rasa akan sulit. Tapi jangan berkecil hati. Yang namanya sebuah desain terkadang itu juga unik. Bisa nilai harga juga nggak unik itu ya? Ya unik dalam arti bang. Unik itu dalam arti begini. Menurut seorang desainer itu bagus, iya. Belum tentu menurut konsumennya bagus. Menurut konsumennya bagus, kadang-kadang menurut desainer biasa saja. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau diminta job nih, bang bikin logo ini, kita bikin bagus-bagus, capek-capek, ya kan? Dia bilang apa? Simple aja logo kayak gini bang. Iya benar. Ya, tapi kadang-kadang kita cuma diminta untuk redesign. Ya, dia memberikan gambar, tolong dong dibuatin bentuk digitalnya. Iya, betul benar. Ya kan? Itu kadang-kadang juga lucu. Wah, ini desain ini aneh loh gitu kan. Tapi menurut mereka bagus. Nah, itulah uniknya di dunia desain grafis ini. Nah, terkait masalah harga, jelas desain itu akan berharga saat semua itu dihitung secara cermat. Nah, ini yang kebanyakan itu melempar harga, banting harga nih, harganya murah, cukup segini aja gitu. Nah, itu yang orang yang nggak pernah menghargai dirinya sendiri. Gitu. Waduh. Ya. Kena juga nih. Ya, kalau orang yang menghargai dirinya sendiri, dia pasti akan berhitung. Dimana di situ ada hitung-hitungannya. Menit dia mengerjakan berapa lama, terus power konsumsi listrik yang digunakan berapa besarannya, terus komputer juga nilai asetnya berapa, ya kan? Nanti dikonversi jadi harga satuannya, begitu. Jadi kalau misalkan Bang Abis mau ngasih harga sebuah logo gitu ya, tuh ngasih harga 150 itu ya berarti sudah mencakup itu semua, gitu tuh. Jadi kalau misalkan bang murahin lagi, dikurangin lagi biayanya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Yang tadi itu komputernya, ya kan nggak mungkin komputer kita rusak atau apa minta ke konsumen kan nggak mungkin. Ya kan, seperti itu kurang lebih. Bang, di kopi dulu dong. Oh, siap. Kita ini sekarang lagi di kafe nih. Nama kafenya itu Juice Coffee and
Apa sih ya? Ya. Pokoknya buat teman-teman yang pengen ngopi santai bisa langsung aja ada di Instagram, follow aja. Nah ini lokasinya di mana sih? Lokasinya itu di Jalan Raya Anyer. Pokoknya deket jalan banget. Ini di depan kantor pos Indonesia Anyer atau samping Roti Holland ya. Mampir aja gitu sambil ngopi-ngopi Kut ya. Ya. Kut, Enak, tempatnya enak. Enak ya. Balik lagi nih Kut. Peminat desain grafik di daerah kita itu seperti apa? Ya, dulu pernah saya buka. Kut lagi ya Bang harusnya. Saya pernah undang beberapa anak-anak muda untuk mengenal dunia desain grafis. Ternyata banyak di situ mengalami kesulitan karena desain grafis itu ternyata kita tidak hanya sekedar berbicara alat, tapi juga kemampuan dan dari sisi pemahaman ilustrasi juga harus punya konsep juga, dia mau bikin apa gitu dia harus tahu. Jadi kita ibaratnya ngerjain di komputer pun bukan semata-mata tanpa ada skema di awal, oret-oretan, mungkin apa. Jadi tetap segala bentuknya komputer tuh hanya memindahkan visual apa yang kita buat. Seperti itu. Ini Kut, ayo Bang, gini Bang, ada salah satu temen juga, salah satu desain grafik ya Bang. Dan dia harganya murah banget kalau dijual di online ataupun di offline dia murah banget. Jadi itu ini nggak sih Kut, Bang, sebagai abang nih sebagai desain grafik itu rasa ada persaingan nggak sih gitu? Yang jelas nggak ada. Yang nggak ada karena mereka punya pasarnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, punya rencana dan yang jelas punya rasanya masing-masing. Oh gitu. Karena seorang desain grafis jika kita berhitung semua tidak ada nilainya. Tapi kalau sebuah karya dihargai oleh konsumen dan orang banyak, nah itu effortnya bakal lebih tinggi ya ke kita. Betul. Ya, jadi respeknya kita itu di saat apa yang kita kerjakan itu, yang kita buat itu adalah sebuah seni, sebuah keindahan di mana bisa dimanfaatkan oleh banyak orang luas, secara luas ya. Itu udah bangga seperti itu. Soal terkait masalah harga dan sebagainya, ya itu sudah umum ya. Dan itu bisa terjadi dimanapun. Iya betul sekali. Bisa promosi, takutnya ada teman-teman followers subscriber ABIS channel nih, takut ada yang bikin logo gitu, ada yang dihubunginnya ya. Mungkin banyak yang tidak mengenal khususnya di Anyer terkait masalah Sparrow, juga TOS jersey ya. Itu juga karena pasar ya. Sampai sejauh ini pasar saya masih di daerah. Masih daerah Anyer? Bukan. Daerah luar Pulau Jawa. Luar biasa. Jadi dari Makassar itu paling intens ya, Makassar, terus Bali, terus Kalimantan, ya. Udah banyak juga nih marketingnya. Jadi untuk yang dikenal di daerah mungkin ya Cilegon, apalagi Anyer ya, itu nggak banyak orang tahu. Tapi kalau mau tahu silahkan bisa dikunjungin, ada di Instagramnya ya untuk Sparrow Fishing Wear ya. Fishing Wear. Terus juga ada TOS. Nih yang gua pakai nih. Pokoknya siapa yang desain dia, si abang ini. Yang jelas kalau visi kami adalah Yourself Innovation. Apa? Ke Inggris-Inggrisan gitu. Ya. Kalau ke Indonesia ini tuh apa tuh? Iya, gayamu inspirasiku. Wah sih, gayamu inspirasi. Keren nih Bang, keren. Ini juga keren, salah satu yang gua banggain sih gitu. Iya, karena ini pakai patternnya adalah kearifan lokal. Dimana karena tim ini adanya di daerah Cikoneng, ada di daerah Lampung Say, ya.
Jadi pakai unsurnya adalah patternnya adalah pattern Lampung. Jadi ngangkat budayanya. Begitu. Yang jelas apa yang saya buat 100% original. Jadi nggak akan ditemukan tuh di Google di mana ya. Nggak. Karya itu harus ori. Ya. Jangan yang KW. Nah, itu bentuk dedikasi seorang desainer. Intinya jika desain kita tidak ingin dijiplak, jangan pernah ngejiplak desain orang lain. Ya, cakep. Boom. Ya kan? Iya benar. Nah, tapi sepintar-pintarnya desain kita buat, pasti akan dijiplak orang lain. Benar juga. Bang, saran dong buat temen-temen biar subscriber minat ke desain nih, awal mulanya biar saya juga bisa nih freelance menghasilkan uang dari desain gitu. Oke, desain itu tidak apa ya? Desain itu tidak mesti harus dimulai dengan komputer. Ya. Dari artwork tangan. Dari artwork tangan bisa. Sekarang lagi handphone lebih canggih lagi, ya. Jadi desain itu juga bisa lewat lewat handphone, ya. Tapi yang jelas kalau buat produksi tetap harus pakai komputer, karena kualitas detailnya kan. Nah, terkecuali kalau misalkan dunia grafis itu kan luas, entah buat fotografi, entah bikin flyer, poster, itu kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa mendukung ya. Iya benar. Itu yang jelas mau belajar dan mau kritik, terima kritik. Asik, keren. Emang ya? Benar betul. Karena sepedas apapun kritik bisa di luar sana, itu yang selalu bisa mengingatkan kita akan namanya proses. Ingat, nggak ada yang namanya proses itu sebuah proses itu instan. Semuanya pasti ada tahapan-tahapannya. Dari yang mulai nggak punya komputer jadi punya komputer, dari punya komputer punya alat yang lainnya. Nah, itu jelas itu ada proses. Ya, seperti yang pernah saya perhatikan di kegiatan yang Bang Abis lakukan ya. Dulunya cuma main screen sablon ya kan. Terus sekarang main buka jahitan juga ya kan. Artinya kan ada proses yang dilaluin. Semuanya nggak instan, semuanya juga butuh kritikan. Ya kan, pasti ada hujatan. Ya, yang jelas ada persaingan di situ. Oke, siap, terima kasih. Katanya punya channel YouTube nih. Ya, bisa apa langsung subscribe apa? Ya, bisa kunjungi juga channel pribadi saya di Coach Toto ya, atau Coach Tosu, di mana di situ fokusnya adalah di sepak bola ya mungkin. Nah, tapi kalau untuk masalah desain ya mungkin ada yang lebih menguasai di channelnya ya, karena jujur baik ngedesain, baik bikin konten terkait masalah desain atau usaha itu nggak mudah. Betul Bang. Ya. Betul. Nggak mudah. Jadi saya fokus dengan kegiatan saat ini saja nih. Terus berkarya Bang, jadi konten kreator. Semangat Bang. Ya, silakan saja kalau mau berkunjung, mau bertanya-tanya bisa. Iya, siap, langsung aja ya. Oke, itu aja ngobrol santuy dari ABS, dan ini dari Bang Toto sendiri ada motivasi masuk buat subscriber gua, semoga bermanfaat dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan gua ABS dan ngobrol santuy. Next time bareng siapa lagi, komen di bawah.